Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya baik dan selalu dalam kondisi sehat ya. Ini masing-masing ada di rumah ya? Betul enggak? Masih di rumah? Masih di rumah, Prof. Masih di Wah, rumah, enak Prof. ya. belum melihat kampus ya. Oke, mudah-mudahan tahun depan atau awal tahun depan itu sudah bisa kuliah di kampus itu ya. Walaupun sekarang ada kuliah hibrid, namun yang kuliah sangat sedikit itu ya. Kelihatannya belum begitu bagus. Baik, pada kuliah hari ini coba kita fokus untuk diskusi ya, mengawali diskusi. Atau paling tidak coba kita bicarakan bagaimana sih perkembangan Anda di dalam mempersiapkan untuk forum diskusi. Jadi di sini hanya menjelaskan apa sih yang sudah Anda lakukan ya, khususnya kaitannya dengan permasalahan daripada statistik. Nanti caranya adalah ya, setiap kelompok ya, ada 10 kelompok kalau nggak salah, setiap kelompok coba ada yang mewakili untuk presentasi ya, untuk menyampaikan perkembangan apa yang sudah dilakukan. Bisa saja setiap kelompok ada kalau kelompok itu tampil bisa dibantu yang lain gitu ya, bisa dibantu yang lain. Nah, nanti kelompok pertama pindah kelompok kedua, kelompok ketiga dan seterusnya. Jadi yang kita inginkan pada hari ini coba kita sudah memulai ya. Jadi saya ingin tahu apa sih yang sudah dilakukan ya, apa yang sudah dilakukan, disampaikan, nanti akan saya tanggapi dan memberikan masukan-masukan, kemudian apa sih langkah ke depannya ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kuliah merdeka atau merdeka belajar, nilai terbesar itu komponennya adalah dari kreativitas mahasiswa ya. Kalau dari dosen sekarang sudah sedikit gitu ya. Jadi ada UTS, ada UAS, itu hanya berapa 40% ya. Selebihnya adalah dari Anda-Anda sekalian. Nah untuk diskusi, jadi poinnya itu ada 25%. 25% 2 kali, jadi 50. 50 itu hanya untuk forum diskusi ya. 25% yang pertama itu untuk melihat bagaimana kreativitas atau peran-peran individu di dalam diskusi ya. Jadi peran secara individu di dalam diskusi itu ada nilainya ya. Sehingga kalau nanti Anda di dalam WA group itu harus selalu aktif itu ya. Nanti akan saya lihat bagaimana peran Anda ya, khususnya bobot atau kualitas daripada apa yang Anda sampaikan. Kalau hanya untuk guyon-guyon saja, ketawa-ketawa saja itu nggak ada nilainya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam diskusi kelompok tadi, kemudian coba Anda membuat suatu makalah ya. Suatu makalah, kemudian itu dipresentasikan. Nah, peran masing-masing itu nanti dapat apa? Dapat 25%. Sehingga kalau yang kedua ini mendapatkan suatu makalah yang baik, kemudian dipresentasikan yang baik, dan masing-masing memiliki kontribusi yang baik, maka mendapatkan nilai 25%. Kalau tadi yang pertama apa? Yang pertama adalah kreativitas Anda ya. Kreativitas Anda di dalam berdiskusi. Yang kedua adalah peran Anda untuk membuat suatu laporan atau suatu makalah. Itu sudah 50% ya, 50%. Kalau ini tidak dimanfaatkan nanti akan akan kurang bagus itu ya. Karena harapan saya sebagai dosen senior, apalagi saya lama di luar negeri, ya, maka komponen-komponen ini sebaiknya diserahkan pada Anda, gitu ya. Serahkan pada Anda, bukan dosen, ya. Dosen itu hanya sebagai fasilitator untuk melihat kreativitas daripada Anda. Nah, dari situlah maka nanti ada kemandirian daripada mahasiswa.
Baik, itu ya sebagai pengantar untuk diskusi pada hari ini. Aturannya nanti kalau kelompok itu bicara silakan ada yang mempresentasikan atau ada teman-teman yang lain akan muncul, kameranya dibuka ya. Kecuali kalau ada kendala-kendala di dalam membuka kamera on cam-nya itu bisa saja nggak usah pakai kamera gitu ya, nggak usah. Tapi kalau ada kendala, nah, ya. Untuk daftar hadir, ya daftar hadir ini sudah bagus ya. 88 kelihatannya sudah memenuhi semua, tapi mungkin ada 1-2 ya barangkali ya. 1-2 silakan kalau yang belum bisa mengisi daftar hadir silakan mengisi di WA ya, WA grup supaya saya gampang untuk bisa melihat. Oke, kita awali dari kelompok pertama, kami persilakan. Ya, kelompok pertama siapa yang akan mewakili atau semuanya bisa tampil boleh gitu ya. Jangan takut ya, hari ini ngomong bebas saja gitu ya, apapun boleh. Jadi apa yang sudah Anda kerjakan, mungkin yang Anda kerjakan Anda belum ada Pak. Nah, saya punya niat begini, tapi belum berhasil, enggak apa-apa disampaikan saja ya. Silakan. Kelompok pertama. Ya, seperti yang saya sudah infokan ke WA Group, ya, silakan. Kelompok 1, ayo silakan. Atau kelompok 2, silakan, kelompok 2. Kelompok 2, silakan. Perwakilan Ya, saja ya, ini Prof. Kelompok 2. Iya. Oh ya. Salah satu aja boleh gitu ya. Tapi kalau ada yang membantu silakan. Kadang-kadang temanmu itu wah batal kok hanya kamu aja yang tampil, saya ikut. Boleh. Ya, silakan. Ya, nanti dibantu teman saya, Prof, kalau saya lupa. Oke, Syair Dafiq ya. Ya. Oke, saya enggak harus presentasi tentang itunya kan, Prof, datanya. Enggak usah presentasi, hanya menyampaikan. Baik. Jadi yang dimaksud presentasi itu hanya menyampaikan saja gitu ya, belum menampilkan di layar belum ya. Baik, Prof. Jadi kelompok 2 ini mau menganalisis tentang perkembangan pengeluaran per kapita di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah selama masa pandemi. Itu, Prof. Terus alasan kita milih analisis ini karena kan kita tahu kalau ini kan masih pandemi ya, Prof. Pandemi ini juga pengaruhnya banyak gitu di bidang ekonomi. Nah, terus kenapa saya milih pengeluaran per kapita? Karena pengeluaran per kapita ini masuk di salah satu indikator IPM atau Indeks Pembangunan Manusia, di mana ini menjadi tolak ukur seberapa berhasil gitu suatu daerah untuk mengembangkan potensi sumber daya manusianya. Nah, makanya itu kita milih pengeluaran per kapita ini yang indikator ini masuk juga di ekonomi suatu daerah. Itu, Prof. Bagus. Datanya sudah bisa mendapatkan atau paling tidak persiapan mendapatkan data? Data sudah kita dapatkan, sudah kami dapatkan. Datanya berasal dari BPS. Oh gitu. Karena kalau data dari BPS ya, untuk tahun terakhir ini seringkali susah ya. Tapi mudah-mudahan dengan masa pandemi ini ada kreativitas dari pemerintah untuk bisa menampilkan profil daripada masyarakat itu ya, mudah-mudahan gitu ya. Jadi ya harapan saya Anda coba mencari data ya. Jadi data itu katakanlah kalau Anda fokusnya itu pada provinsi, ya ambil saja kira-kira data itu yang ada di mana gitu ya. Misalkan Anda ambil dari suatu kota atau kabupaten, ya ambil aja di situ itu ya.
semua provinsi gitu. Yang penting di situ ada data yang lengkap gitu ya. Atau mungkin di DKI juga boleh kalau memang itu ada data yang lengkap ya. Nah, yang saya appreciate terkait dengan ini. Jadi konteks kita kalau bisa nanti semuanya ya. Semua kelompok itu ada hubungannya dengan pandemi ya. Ada hubungannya dengan pandemi, kemudian kelompok 2 itu masyair ya. Itu coba fokus pada perkembangan kaitannya dengan income per kapita. Itu sangat bagus. Bagaimana apakah itu punya dampak atau tidak gitu ya. Apakah barangkali ya dengan apa namanya ini terakhir pandemi yang terakhir kali ini, apakah masyarakat itu semakin semakin mandiri atau tidak gitu ya? Atau bahkan dengan adanya pandemi maka masyarakat itu semakin mengharapkan daripada pemerintah. Itu sebagai katakanlah permasalahan bagus sekali ya, permasalahannya bagus sekali. Nah, nanti di backup dengan data gitu ya, di backup dengan data, maka nanti katakanlah kita bisa menggunakan katakan nanti interval keyakinan, uji hipotesis, regresi ya. Regresi, misalkan regresi itu kaitannya dengan perkembangan ya, profil perkembangan dari katakanlah bulan pertama sampai bulan-bulan berikutnya, bagaimana sih profil kaitannya dengan masalah naik turunnya income per kapita. Nah, di situ nanti apakah ada kendala-kendala ya akibat daripada variabel pandemi atau tidak. Bagus sekali itu ya. Masih mau menambahkan? Ditambahkan? Kami mau menambahkan, Prof. Jadi kan di sini kan BPS kan mengukurnya kan di setiap akhir tahun gitu ya, Prof. Jadi kita baru dapatnya itu datanya mentok di tahun 2020 gitu, Prof. Apakah nggak apa-apa, diperbolehkan? ya. Oh, ya. Boleh saja. Nanti coba ya sambil melihat apakah ada data bulanan yang sudah dikeluarkan ya pada pertengahan tahun, misalkan ya pada kuartalan gitu ya. Nggak apa-apa. Misalkan pada tahun 2020 juga nggak apa-apa itu ya. Kalau bisa sebetulnya yang menarik sekarang ini. Jadi apakah ada kemandirian daripada para masyarakat itu ya, khususnya ada perubahan ya. Perubahan yang sangat substansil terkait dengan paradigma masyarakat untuk mencari penghasilan itu ya, sangat menarik gitu ya. Karena jujur saja di dunia pendidikan itu dengan adanya pandemi itu merubah mindset kita semua gitu ya. Seperti ini, saya sangat setuju kalau bukan kuliah yang seperti ini ya, kuliahnya tadi pakai forum diskusi gitu ya, sehingga nanti para mahasiswa itu yang lebih aktif gitu ya, lebih aktif melakukan suatu analisis data dan komputasinya ya. Nah, dari situ nanti kalau memang itu semuanya bisa berjalan secara baik, tujuannya bisa dicapai, ya nilainya hanya 1. Berapa? 100. Itu ya. Oke, ya terima kasih Mas Syair. Jadi ini suatu tema yang bagus gitu ya. Tema yang bagus, coba itu dikembangkan. Sehingga coba Anda teman-teman Anda mulai berdiskusi ya, memberikan masukan-masukan melalui WA Group. Dan dari WA Group itulah yang nanti akan saya lihat bagaimana kreativitas. Jadi nilai itu nanti akan saya lihat satu dari kreativitas Anda teman-teman sekalian ya. Tentu saja saya minta nanti koordinatornya siapa ya. Koordinatornya itu yang memanage gitu ya, memanage walaupun tidak harus koordinator itu yang tampil terus gitu ya. Itu yang pertama, jadi kreativitas. Yang kedua nanti membuat suatu laporan ya, laporan daripada diskusi. Nah, laporannya itu nanti juga dipresentasikan ya, tidak perlu melibatkan semua ya, tapi yang penting adalah bagaimana peran masing-masing mahasiswa untuk pembuatan laporan makalah tersebut. Nah, jadi itu ada nilai bobotnya berapa? 50%. Hebat juga ya. Oh, tambah satu lagi, yaitu apa? Masing-masing dosen, masing-masing mahasiswa juga coba ada tugas individu ya untuk tadi mensupport daripada kegiatan kelompok, kegiatan diskusi itu coba
dia sendiri juga membuat suatu apa ya, membuat laporan gitu ya. Itu hanya 5% saja. Dari 5% berarti sudah ada berapa? 55% ya. 55%. Masih ada satu lagi kelihatannya itu. Jadi yang 5% nanti itu adalah kuis ya, kuis. Nah, yang 40% nanti dari saya yaitu untuk UTS dan UAS. Jadi masing-masing bobotnya 20%. Nah, ke depan kalau boleh saya meminta ya, itu enggak ada yang namanya UAS yang namanya kuis. Yang penting ya silakan Anda kreativitas itu ya. Oke, terima kasih Mas Syair ya. Nah, kelompok berikutnya, ya, Baik, apakah sama-sama. masih kelompok 1 siap? Silakan. Kalau enggak, kelompok berikutnya, kelompok 3, silakan. Nah, ini ada Mas Yoga Kurniawan. Izin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1, Prof. Kelompok 1, Mas Yoga. Iya, oke. Mas, ini ya, Prof. Ini suaranya apakah sudah terdengar jelas, Prof? Soalnya suaranya ada gergaji mesin gitu. Oke, terdengar walaupun agak terganggu ya. Enggak apa-apa. Terdengar walaupun terganggu. Ya, silakan. Untuk kelompok 1, kami mengambil topik tingkat kemiskinan, tentang tingkat kemiskinan, Prof. Tingkat kemiskinan, ya. Alasan kami mengambil topik kemiskinan ini karena selama ini terjadi pandemi COVID-19, kurang lebih kan 1,5 tahun, di mana dari pandemi ini mengakibatkan pengaruhnya terdapat usaha mikro, kecil, menengah, sehingga terjadi penurunan pendapatan, khususnya kebijakan pemerintah, salah satunya itu PSBB yang mengakibatkan sistem ekonomi mengalami penurunan secara besar-besaran. Dari Badan Pusat Statistik pada bulan Maret 2021, angka kemiskinan negara Indonesia sebesar 10,14% atau kurang lebih 27,59 juta orang, di mana dari 27,54 juta orang ini didominasi oleh Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, sama Jawa Tengah. Maka dari itu kami mengangkat topik kemiskinan, di mana untuk judul penelitian kami adalah analisis tingkat kemiskinan antara Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Timur akibat pandemi COVID-19 dengan menggunakan metode statistik deskriptif, Pak Prof. Oke, bagus. Jadi Anda sudah mendapatkan data kira-kira tadi kemiskinan pada bulan berapa? Bulan Juni? Tadi itu cuma data tentang tingkat kemiskinan, Prof. Cuma data dari BPS. Untuk datanya itu data belum cari, Prof. belum. Tapi rencana mau cari dari BPS juga. Ya, jadi data itu silakan cari di BPS atau mungkin dari tempat-tempat yang lain gitu ya. Seperti tadi pada kelompok yang kedua, ya kalau di tingkat provinsi tidak ada, Anda bisa mengambil kasus pada kabupaten atau kota gitu ya. Kira-kira yang ada. Tapi saya tidak membolehkan Anda terjun sendiri datang ke BPS, jangan ya. Jadi yang bisa dilakukan adalah secara online. Jadi lihat webnya, kalau webnya ada, alhamdulillah, kalau tidak ada ya cari yang lain gitu ya. Saya pikir ya tinggal nanti kreativitas Anda gitu ya. Jadi paling tidak kita akan tahu apakah memang pandemi ini menyebabkan peningkatan atau penurunan kemiskinan gitu ya. Nah, kemudian ada satu hal yang tadi seperti pada kelompok pertama ya. Dengan pandemi ini apakah masyarakat kita itu semakin mandiri atau semakin bergantung pada pemerintah? Ini menjadi catatan penting ya. Nanti jadi dilihat daripada data apakah dengan pandemi ini masyarakat itu semakin mandiri atau malah lebih bergantung mengharapkan apa-apa dari pemerintah. Bagus ya. Ini baru menjadi permasalahan sehingga nanti data-data yang ada coba Anda arahkan ke situ. Oke, ada lagi? Terima kasih.
Udah, Prof. Oke, cukup. Ya, sekarang pindah kelompok berikutnya. Kelompok 3, silakan. Nah, biasanya kalau sudah ada yang mengawali, yang lainnya ikut tertantang ya. Nah, ini Mirwanto. Oke. Apakah saya terdengar, Prof? Suaranya belum begitu jelas ya. Suaranya belum. Coba mic-nya diperjelas. Apakah sekarang sudah jelas, Prof? Oke, lumayan ya, sudah jelas ya. Silakan. Oke, Prof. Oke, saya Mirwanto Sidabutar, perwakilan dari kelompok 3, akan menyampaikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami ada 6 bagian, Prof. Yang pertama adalah 1. Data yang kami analisis adalah produksi panen nasional selama pandemi COVID-19. Data yang kami ambil, kami dapat dari publikasi BPS pada tanggal 27 Oktober 2021. Jadi baru dirilis 2 hari yang lalu, Prof. Wah, hebat. Nah, ya. Terus? Selanjutnya, Prof, data yang kami ambil ini, kemudian yang kedua, data yang kami ambil yang akan dianalisis merupakan data produksi dengan sampel 15 provinsi dari seluruh Indonesia. Provinsi ini kami ambil secara merata sehingga dapat mewakili populasi seluruh petani di Indonesia, Prof. Yang ketiga, Prof, adalah latar belakang kami memilih kasus ini ada 3 alasan. Yang pertama, COVID-19 ini telah mempengaruhi seluruh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali petani. Pembatasan gerak ini secara besar ataupun kecil mempengaruhi petani. Meskipun misalnya petani ini lebih banyak di daerah desa sehingga pembatasan gerak lebih kecil, namun tetap saja penjualan mereka menurun karena misalnya daya beli masyarakat juga ikut turun, sehingga komoditi yang mereka dapat pasarkan pun menjadi lebih sedikit. Kami memiliki ketertarikan untuk menganalisis ini lebih jauh, apakah ini mempengaruhi produksi dari para petani ini secara nasional, Prof. Alasan yang kedua adalah karena kita berbicara tentang data di Indonesia, Indonesia ini kan negara agraris. Ada lebih dari 40 juta masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai petani. Sehingga ini merepresentasikan masyarakat Indonesia secara umum. Karena itu kami mengambil ranah hubungan antara COVID-19 dan juga bidang pertanian ini. Karena kami rasa ini juga cukup unik untuk diangkat. Yang ketiga, alasan kami memilih dari tahun 2020 sampai 2021 karena di tahun 2020 kita baru mendapatkan COVID-19 ini, bukan? Jadi itu baru pertama sekali kita para petani mengalami krisis yang parah seperti itu. Namun di tahun 2021 sudah ada perbandingan di mana sudah ada vaksinasi dan lain sebagainya. Jadi kami akan membandingkan tahun 2020 dan 2021 bagaimana kemampuan dari para petani ini untuk bertahan dari segi produksinya, Prof. Nah, data yang kami analisis itu ada 2 jenis, Prof. Tapi ini belum pasti. Yang pertama, kami akan mengambil analisis pertumbuhan jumlah produksi, atau jika kami bisa mendapatkan data vaksinasi secara harian ataupun bulanan, kami ingin melakukan analisis pengaruh vaksinasi terhadap sektor pertanian, terutama dalam hal produksi. Namun keputusan ini belum bulat karena 3 alasan, Prof. Yang pertama, materi kuliah kita masih belum dipelajari sepenuhnya, sehingga kami merasa mungkin ada materi-materi mendatang yang bisa kami pakai dalam analisis kami. Contohnya regresi yang belum kita pelajari. Yang kedua, isu yang kami bahas ini berpeluang besar untuk bisa dikembangkan lebih dalam lagi, karena bidang pertanian ini cukup luas, sehingga yang kami analisis mungkin bisa lebih banyak. Yang ketiga, kami memiliki ketertarikan untuk isu COVID-19 yang lebih dalam, namun data yang kami dapatkan cukup sulit didapatkan dari BPS, namun mungkin ada dari badan-badan seperti badan penyelesaian COVID-19, namun data yang disampaikan itu sudah diolah oleh mereka sehingga kami kesulitan untuk mencari apa yang perlu kami analisis lagi. Karena datanya sudah berbentuk grafik, jadi sulit untuk kami juga mendapatkan data yang masih bisa diolah seperti data kasarnya, Prof. Yang kelima, sebenarnya hasil analisis, kami melakukan beberapa analisis deskriptif, namun karena Prof bilang tidak perlu dibahas untuk sekarang, jadi saya lanjut ke hasil pembahasan ke-6. Materi yang mungkin akan kami pakai, Prof, ada distribusi sampling, atau bisa juga estimasi parameter. Yang ketiga, statistika deskriptif dan juga distribusi normal, Prof. Begitu kira-kira, Prof. Baik, luar biasa. Sudah komplit itu ya. Ya, usahakan coba minggu depan. Jadi yang materi statistik yang sangat berperan itu ada 2 nanti ya, uji hipotesis ya. Salah satu perannya adalah untuk bisa membandingkan, menghipotesa
apakah ada perbedaan antara sebelum vaksin dan sesudah vaksin itu ya. Itu sangat-sangat penting gitu ya. Itu uji hipotesis. Kemudian dengan regresi ya. Regresi mungkin minggu depan coba secara umum saya sampaikan dan nanti hari-hari berikutnya akan saya berikan secara detail. Nah, regresi itulah yang nanti bisa melihat profil bagaimana perkembangan atau pertumbuhan, katakanlah di sini kaitannya dengan apa tadi, produksi ya. Produksi mungkin kalau 1 tahun ya boleh saja ya. Nah, yang menarik ini Mas ya, yang namanya pandemi itu biasanya pengaruhnya bukan pada lahan-lahan pertanian gitu ya. Kalau lahan pertanian umumnya mereka itu bisa stabil, tapi coba Anda lihat gitu ya. Yang kena itu biasanya karena di kota gitu ya. Di kota itu umumnya orang-orang kota, orang-orang kantoran, orang-orang yang ada di pasar gitu ya. Itu saling berkerumun. Tapi kalau di pertanian kan tidak ya. Mereka itu katakanlah sendiri-sendiri, satu petak sendiri gitu ya, sehingga itu sebetulnya jauh dari kerumunan. Namun demikian, apakah pandemi itu berdampak pada pertanian? Itu yang luar biasa. Kenapa? Tadi Anda sudah menyebut bahwa Indonesia negara tropis ya, ternyata agraria atau daerah-daerah pertanian walaupun ada di pelosok itu sudah masuk pada ranah globalisasi gitu ya. Karena manusianya itu barangkali saling mobilitas dari desa ke kota atau sebaliknya, sehingga itu nanti berpengaruh kepada katakanlah produksi pertanian. Bagus sekali Mas ya, sehingga ini sudah mulai kelihatan gitu ya, tinggal nanti ya data diambil, ya data-data itu diambil, kemudian coba dianalisis secara statistika. Bagus sekali. Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin sedikit menambahi saja, Prof. Kalau sebenarnya nanti data produksi ini kurang membantu, sebenarnya kami juga sudah mendapatkan beberapa data lagi dari BPS seperti data produktivitas lahan juga sudah kami lihat juga, Prof. Dan mungkin dapat kami gunakan sebagai tambahan. Bagus ya. Ini yang saya sangat apresiasi, ternyata mahasiswa walaupun baru semester 1 itu ya sudah mulai pintar bicara, kemudian wawasannya sudah mulai bagus, sensitivitas pada lingkungan di sini pada katakanlah dunia pertanian semakin bagus. Itu yang diharapkan gitu ya. Masalah materi itu nggak begitu penting menurut saya, tapi bagaimana Anda bisa memanfaatkan daripada materi perkuliahan, itu yang menjadi sangat penting. Sehingga nantinya kalau Anda itu semakin kritis, semakin sensitif, dibantu dengan katakanlah metode-metode statistik, wah ini luar biasa gitu ya. Sehingga nanti saya harapkan ya nanti akan ketemu lagi di semester kedua ada analisis data eksploratif gitu ya. Kalau seperti ini teruskan, wah ini kuliah saya semakin enak gitu ya. Kenapa? Anda mahasiswa juga siap gitu ya. Sudah siap terkait dengan komputasi, terkait dengan analisis, kemudian data. Dan saya yakin kalau itu sudah Anda siapkan, maka dengan sendirinya Anda akan tertantang ini statistik apa yang mau dipakai. Nah, itu semakin Anda belajar. Oke, nanti saya siap untuk membantu Anda. Terima kasih Mas Mirwanto. Ya, oke. Oke, sekarang kelompok yang ketiga. Kelompok ketiga. Ini kalau kayak gini nggak ngantuk. Kelompok 4 ya, kelompok 4. Halo, kelompok 4. Ini ada Mas Hadir, Prof. Mas Bana Muhammad Setiadi. Ya. Ini yang perempuan kok belum ya? Nggak apa-apa. Oke, silakan. Baik. Perkenalkan nama saya Bana dari Muhammad Setiadi dari kelompok 4. Sebagai perwakilan izin memaparkan hasil diskusi kami. Pertama judul yang kita buat yaitu adalah analisis komparasi status vaksinasi COVID-19 bagi yang belum dan telah menerima dosis 2 kali vaksinasi di Indonesia. Alasan mengapa kita memilih judul ini yaitu untuk mengetahui rasio komparasi orang yang belum vaksin 2 kali dan yang sudah vaksin 2 kali 1 bulan sebelum
dan setelah 15%. Dengan ini kita bisa menghitung probabilitas menemukan orang yang sudah atau belum vaksin 2 kali. Datanya kita dapatkan dari Google, langsung ketik aja Indonesia vaccination, nanti ketemu semua data itu. Kita memilih angka 15% karena angka itu pada tanggal 10 September 2021 kita memilih 1 bulan karena itu yang data yang paling terbaru, paling terkini. Sudah, Prof. Terus Oke, kita sudah. Sebentar, pertanyaan saya gini. Tujuannya apa itu? Anda komparasi vaksinasi pertama dan vaksinasi kedua. Iya, betul. Tujuannya apa? Untuk mengetahui itu keefektivitasan vaksin bagaimana. Bukan itu. Untuk mencari tahu proses dari vaksinasi itu udah seberapa banyak dari itu banding waktu sebelumnya. Oh, kalau gitu tidak menarik gitu ya. Jadi karena vaksinasi pertama 1 bulan berikutnya kan vaksinasi kedua gitu ya. Nah, ya coba nanti masih dicari tuh ya. Jadi ada perbedaan apa antara vaksinasi pertama dengan vaksinasi kedua? Boleh ya. Kalau data-datanya itu banyak. Misalkan begini, dari data yang ada vaksinasi dikaitannya dengan masalah yang positif gitu ya. Apakah di vaksinasi pertama itu masih muncul yang positif? Kira-kira ada datanya enggak, Mas, kayak gitu? Gimana, ulangin, bisa boleh diulangin, Pak Prof? Jadi vaksinasi pertama, apakah masih ada yang positif? Masih. Ada ya, Masih ada. Masih ada. Masih datanya ada, datanya. Tidak ada, Prof. Coba nyari di Google kayak gitu-gitu, yang data yang spesifik susah nyarinya, Prof. Oh, yang ada hanya jumlah vaksinasinya. Iya, Prof. Terus dari jumlah vaksinasi itu ada apalagi data yang terkait dengan jumlah vaksinasi? Vaksinasi yang terkait dengan itu. Tidak. Setahu saya, Prof. Ya. Ada dosis 1 dan dosis 2. Iya. Jadi kan ada dosis 1, dosis 2 gitu ya. Nah, kira-kira apa yang terkait dengan itu? Kematian, Prof, mungkin. Nah, boleh. Jadi dampak daripada ini kan nanti pada ini, apakah efektif untuk bisa mencegah wabah corona atau tidak, toh? Iya, Prof. Tapi saya juga mencari data mortalitas. Dan itu datanya kan saya ingin mencari data bagi orang yang sudah vaksinasi, kayak persentase kematiannya itu berapa persen, terus yang bagi yang belum tervaksinasi itu berapa persen, terus yang itunya yang dibandingin. Tapi data yang saya cari tidak bisa ditemu. Ya, coba itu mungkin masih dicari tuh. Jadi kalau itu Anda bisa mencari itu bagus sekali tuh. Jadi jumlah kematian tapi ini bagi yang kena bagi yang kena COVID. Virus ya, kena corona itu ya. Kalau di luar yang kena itu lain hal itu ya. Jadi bagi yang kena virus tadi positif katakanlah, bagaimana kalau sebelum vaksinasi, yang kemudian setelah vaksinasi pertama, yang kedua vaksinasi yang kedua. Nah, itu bagus sekali itu ya kalau ada gitu ya. Sehingga nanti analisisnya itu semakin bermakna gitu ya. Walaupun kita itu bukan ahli penyakit, tapi paling tidak dengan cara seperti itu kita itu punya suatu data, suatu fakta, oh ternyata ya vaksinasi itu sangat efektif untuk bisa membantu mencegah wabah corona. Oke. Baik, terima kasih Mas Bana ya, Mas Bana. Oke. Terima kasih ya, Prof. Oke, sama-sama. Baik, sekarang kelompok yang kelima. Kelompok yang kelima.
Keenam, ketujuh disiapkan ya. Kalau kelima silakan. Wah, oh masih. Nah, iya. Prof. Samuel. Oke. Oke, pada kesempatan kali ini saya izin itu ya, Prof. Menyampaikan hasil diskusi kami kemarin dari kelompok 5. Ya. Untuk analisis yang ingin kami lakukan ini adalah tentang e-commerce ya, Prof. E-commerce hubungannya dengan sebelum pandemi, sesudah pandemi. Jadi latar belakangnya itu kan kita semenjak pandemi masyarakat itu kan dianjurkan untuk tetap di rumah ya, Prof. Sehingga kemungkinan pergi keluar itu kan semakin menipis. Ditambah lagi nanti akan ada diperlukan bukti untuk sudah vaksin gitu kan, Prof, untuk syarat memasuki tempat umum. Jadi mungkin akan mempengaruhi minat berpergian masyarakat. Tidak hanya untuk konsumennya, tapi pandemi kan juga memberi dampak ya, mampu untuk memberi dampak bagi pendapatan dari si penjual offline ini, penjual yang offline gitu ya. Nah, jadi hal ini yang menyebabkan kebiasaan jual beli masyarakat itu beralih dari marketplace yang offline itu menjadi online seperti Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain-lain gitu kan, Prof. Jadi selain sistemnya semakin praktis, mereka kan juga memanjakan konsumen dengan memberikan tawaran menarik gitu kan, Prof, di setiap pembeliannya. Jadi dengan demikian kami kira minat masyarakat secara garis besar ini jatuh pada e-commerce gitu kan, Prof, yang telah disebutkan pada akhir akibat pandemi gitu kan, Prof. Nah, untuk variabel yang kami rencanakan ini ada angka COVID pada tahun 2019-2020 tuh. Lalu ada angka vaksinasi ini. Angka vaksinasi ini nanti akan kita cari korelasinya dengan penjualan di e-commerce. Lalu untuk nomor 3 ada pengguna dan penjual di e-commerce ini mungkin seperti untuk data langsungnya kayak pembelian dan penjualan yang terjadi di satu e-commerce itu kita susah ya, Prof, nyarinya. Jadi mungkin bisa diakali dengan mencari itu, Prof, kunjungan terhadap website gitu, Prof. Iya. Nah, terus untuk kunjungan website di mana itu? Kunjungan website yang mana? Kunjungan di website atau aplikasi di Tokopedia gitu, Prof, atau di Blibli gitu, Prof. Oke, boleh ya. Nah, untuk nomor 4 nanti kita ada perbandingan pemasukan atau neto pendapatan setiap e-commerce gitu, Prof. Nah, namun Prof, di sini kita dapat kesulitan nih, Prof. Jadi di saat kita mencari pendapatan e-commerce itu kan untuk perusahaan e-commerce yang saat ini sudah publik itu, yang laporan keuangannya sudah tersedia di BEI itu cuma Bukalapak. Jadi untuk yang lain-lainnya kita tidak bisa, Prof. Oke, ambil salah satu nggak apa-apa ya. Misalkan Bukalapak, oke, itu bisa menjadi apa data yang Anda gunakan. Nggak apa-apa, satu aja nggak apa-apa ya. Kalau memang terpaksanya satu, ya. Jadi misalkan kita ambil Bukalapaknya. Nah, kalau data-data dari mana itu ya? Kalau untuk e-commerce itu, sebentar saya lupa ya. Itu ada data yang bisa kita akses, Mas. Kalau boleh tahu gimana, Prof? Lupa ini ya. Jadi di situ nanti banyaknya komentar-komentar, banyaknya pengunjung daripada konsumennya gitu ya. Coba nanti dicari gitu ya. Kelihatannya data-data seperti itu tuh ada ya. Sehingga kalau tadi misalkan data yang lain itu agak kesulitan karena waktu kita terbatas ya, misalkan dari Bukalapak juga nggak apa-apa gitu. Kan ini kan hanya case study ya. Case study melihat daripada satu, karena Bukalapak dan yang lainnya kan ya mirip-mirip gitu ya. Walaupun sekarang yang lebih terkenal bukan Bukalapaknya ya. Tokopedia masih eksis itu ya, Shopee itu semakin menggila. Oke, saya pikir ini sangat bagus itu ya. Jadi bagaimana perubahan perilaku manusia ya di dalam apa? Di dalam kehidupan khususnya dari masa pandemi ini ya. Jadi ada perubahan perilaku yang di keluarga saya juga berubah gitu ya.
Kalau sekarang untuk makan saja sekarang tinggal pencet itu ya. pakai GoFood, pakai macam-macam itu semakin mudah gitu ya. Nah, ini yang barangkali perlu Anda analisis, ternyata pandemi ini akan merubah mindset manusianya atau masyarakat Indonesia sehingga ke arah kepada digitalisasi. Ini sangat bagus. Sehingga nanti kalau ada data-data, coba Anda analisis secara statistik, inilah fakta ya. Jadi kalau ada data, Anda analisis, itu yang kita maksud adalah fakta. Fakta bicara demikian. Anda itu hanya sebagai istilahnya itu hanya mengungkapkan itu ya. Jadi yang bicara itu adalah data, yang bicara itu adalah statistikanya gitu ya. Anda itu kan sebagai Mas ya, istilahnya itu hanya sebagai membantu untuk mereka bisa fakta itu bisa bicara gitu ya. Oke, bagus ya. Sehingga nanti ya sambil Anda belajar ini ya tinggal separuh ya mungkin kita fokus nanti pada berapa ini kan minggu kedua setelah UTS ya, bisa aja kan nanti ketiga, keempat, kelima ya, sampai kelima barangkali kita fokuskan untuk ke lapangan, keenam nanti kita fokuskan katakanlah analisisnya, nah sekaligus membuat suatu laporan ya, laporan. Nah kalau itu nanti kita berhasil ya, maka nanti saya bisa membuat suatu resume ya, resume terkait apa? Dampak pandemi kepada kehidupan sosial masyarakat ya, berdasarkan berdasarkan daripada karya-karya Anda. Bagus Mas ya, tolong itu diteruskan aja ya, sama-sama teman coba didiskusikan itu. Harapan saya ini semua teman-teman mahasiswa ya, satu hari mungkin ya tidak selalu semuanya tercurah ke situ gitu ya. Ya satu hari misalkan 1 jam gitu ya, memerlukan untuk bisa curah pikir ke dalam grup itu gitu ya, sehingga nanti dalam 1 minggu kan semakin banyak gitu ya, tidak harus setiap harinya kita berdiskusi, jangan ya, artinya ya kalau lego karena diskusinya itu kan melalui digital gitu ya, sehingga kapanpun Anda bangun tidur ternyata ingat sesuatu Anda tulis ya, Anda tulis di WA Group, nah itu berarti komentar Anda gitu. Nah itu komentar-komentar itu yang akan saya lihat gitu ya. Ada lagi Mas Samuel? Prof, ini ada rekan kelompok saya mau itu Prof, menyampaikan rencana cadangan apa gimana Prof? Oke, silakan. Silakan Mas, Mbak. Mbak Tenandas. Ayo, silakan. Kok hilang? Mas Seren, Mbak Seren, ya silakan. Suara saya sudah terdengar, Prof? Sudah. Nah, jadi karena data yang didapat dari e-commerce itu cukup sulit didapat, Prof, jadi kami menyiapkan rencana cadangan, yaitu mengenai jumlah penerbangan di Indonesia. Karena kan semenjak pandemi ini pasti berdampak pada aktivitas penerbangan, baik domestik ataupun internasional, Prof. Jadinya itu mau kami bawa ke dalam laporan yang akan kami buat ini. Kami udah dapat datanya. Dapat datanya, Prof, dari BPS, dan untuk variabel yang dibandingkan itu kurang lebih sama seperti yang e-commerce tadi, cuman diubah dengan aktivitas penerbangan. Seperti itu, Prof. Boleh ya. Jika nanti mana yang paling dominan datanya gitu ya. Ya, sehingga ya bisa aja itu nanti apakah digabungkan, tapi kalau itu saja juga nggak apa-apa Mas Samuel ya, sehingga yang penting ada data yang komplit sehingga bisa melakukan komputasi dan analisis data statistik secara komplit. Nggak masalah itu ya. Jadi walaupun nanti e-commerce-nya itu diganti gitu ya, diganti kaitannya dengan masalah penerbangan gitu ya, saya pikir nggak ada masalah gitu ya. Yang penting ada, tapi cara pandangnya saya pikir sama gitu, cara pandangnya gitu, untuk bisa kita menganalisis dampak daripada pandemi ya,
terhadap katakanlah kehidupan daripada masyarakat. Khususnya di sini adalah kaitannya dengan bisnis ya. Apakah menggunakan e-commerce atau kaitannya dengan masalah penerbangan gitu ya. Bisa ya nanti yang kita fokuskan pada katakanlah perusahaan penerbangan ya. Perusahaan penerbangan itu juga e-commerce itu sama saja gitu ya. Cuma agak beda skupnya, tapi sama-sama itu sebagai e-commerce. Bagus ya, ini saling mendukung gitu ya. Mana nanti yang bisa data yang komplit itu ya. Karena nanti akan berlanjut pada kuliah saya di semester kedua. Sehingga semester kedua Anda sudah mulai punya data gitu ya. Nggak usah lagi mencari data lagi. Mana yang paling dominan, paling bagus teruskan gitu ya. Oke. Oke, terima kasih Mas Samuel dan Mbak Sharon ya. Terima kasih. Prof, boleh izin tanya satu lagi nggak, Prof? Oke, boleh. Ini soal rentang waktu antar variabelnya gitu, kita ada sedikit lompat-lompat gitu, Prof. Jadi sebelum COVID itu kita nyarinya di Juli sampai Desember 2019 nanti, tapi untuk periode COVID-nya itu mulainya dari Maret sampai Agustus 2020. Setelah vaksinasi nanti mulainya Januari sampai Juni 2021. Itu gitu boleh nggak, Prof? Lompat gitu, Prof? Bentar. Kalau itu nanti Anda bicara dalam satu katakanlah dampak, itu yang nggak bisa ya. Kalau kita bicara dampak, ini nanti kan ada bicara pengaruh atau korelasi gitu ya. Itu periodenya harus sama. Ya. Periodenya harus sama. Jadi katakan ya. Berarti harus urut gitu, Prof. Nggak boleh lompat 1 bulan, 2 bulan. Kalau hanya lompat itu boleh. Jadi istilahnya apa? Kalau kita misalkan ingin bicara pengaruh ya, pengaruh atau dampak daripada pandemi terhadap katakanlah e-commerce, berarti ya pandemi pada bulan A untuk dampak e-commerce pada bulan A. Ya jangan, tapi bisa saja ya, karena yang namanya itu dampak itu kan bukan pada dampak pada waktu yang sama gitu ya, tetapi dampaknya itu setelah beberapa hari kemudian ya itu akan terjadi atau berdampak pada katakanlah e-commerce-nya. Oh, boleh kalau gitu ya. Jadi katakanlah pandemi itu kita awali katakanlah bulan Januari, ternyata itu belum banyak perubahan gitu ya. Tapi setelah pada bulan Juni, oh ternyata mulai ya masyarakat kita sudah mulai berubah kaitannya dengan penggunaan digitalisasi atau penggunaan e-commerce. Itu boleh ya. Boleh saja ya. Oke, tinggal skupnya saja nanti ya, tinggal skupnya. Terima kasih ya, Prof. Oke, ya. Oke, berikutnya sekarang sudah masuk kelompok, ini 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 6, silakan. Ya, sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar, Pak? Sudah, ini Muhammad Naufal. Iya. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Farasandi sebagai perwakilan kelompok 6 ya. Oke. Saya di sini akan membahas, lebih tepatnya membawa topik analisis pengaruh cakupan vaksinasi terhadap jumlah penduduk positif COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Nah, latar belakangnya kenapa kelompok saya memilih untuk wilayah Jakarta, itu karena Jakarta adalah representasi hampir untuk Pulau Jawa ya, yang bisa dibilang penduduknya paling banyak dan penyebaran COVID paling besar. Oleh karena itu, kita di sini itu ingin menghitung sebagaimana pengaruhnya gitu loh, vaksinasi di Jakarta itu untuk bisa dibilang mengubah yang namanya pengaruh-pengaruh kehidupan gitu loh Pak, yang seperti kayak tadi Bapak bilang sama teman-teman saya juga yang gimana belanja online-nya, habis itu pakai pemesanan makanan kan dulu biasanya beli, sekarang harus pesan aja dan seperti itu kan Pak. Nah, untuk alasan-alasannya sih saya cukup simpel ya Pak ya, karena kan Jakarta itu bisa dibilang sangat maju dari semuanya lah, pendidikan, internet, dan macam-macamnya. Oleh karena itu kita tuh pingin biar sebagai
mana lah secukup mana peran pemerintah dalam penyebaran vaksin di Jakarta ini mengubah pengaruh hidupnya gitu, Pak. Oke, bagus ya. Jadi kaitannya dengan vaksin ya. Hanya saja tadi kelompok 4 ya itu ada analis komparasi vaksin ya, mungkin ya coba nanti ya istilahnya apa namanya dibicarakan ya, kalau bisa jangan sama gitu ya fokusnya gitu. Jadi kaitannya dengan vaksin terhadap terhadap perilaku daripada masyarakat itu memang sangat nyata gitu ya. Apakah dengan vaksinasi mereka itu masih biasa-biasa saja atau dengan vaksinasi itu mereka itu katakanlah mobilitasnya semakin tinggi gitu ya. Dan nanti bisa saja dikaitkan dengan bagaimana perilaku masyarakat misalkan terkait dengan e-commerce atau mungkin juga kalau di DKI itu kan setelah vaksinasi itu bagaimana katakanlah penduduk Jakarta itu mobilitasnya ya melalui misalkan katakanlah naik kereta gitu ya, apakah itu naik kereta atau naik kendaraan umum gitu ya, itu data saya pikir banyak gitu ya, banyak ya, sehingga itu sangat baik gitu ya, sehingga dengan vaksinasi ini walaupun mereka tetap menggunakan menggunakan protokol kesehatan prokesnya, tapi mereka itu lebih mobilitasnya semakin semakin tinggi, dan juga tolong dampak daripada positifnya apakah itu semakin tinggi atau semakin kurang gitu ya. Jadi katakanlah dari vaksin itu mobilitas masyarakatnya itu semakin tinggi, tetapi juga kita lihat apakah dampak pada yang positif itu akan semakin tinggi atau semakin kurang ya. Lah kalau harapan kita kalau semakin kurang kalau sekarang ini ya. Jadi kalau sekarang ini kelihatannya data di Indonesia hampir semua sama ya. Pada 1 bulan yang lalu itu menggila gitu, naik tajam gitu ya, meroket, kemudian turun ya. 3 minggu yang lalu mulai turun, 2 minggu yang lalu kelihatannya sudah mulai landai gitu ya. Ya mudah-mudahan sekarang ini 1 minggu yang lalu itu sudah mulai landai, mudah-mudahan ke depannya itu. Dan itu coba Anda cek apakah ini dampak daripada vaksinasi. Mudah-mudahan ya itu dampak daripada vaksinasi gitu ya, bukan karena Tuhan itu mengambil itu kan lain hal gitu ya. Tetapi karena walaupun katakanlah di Jakarta tetap kegiatannya padat, mobilitas tinggi, tetapi katakanlah yang positif itu semakin berkurang. Ya, kalau di Jawa Tengah khususnya yang di Semarang ini ya, kota-kota di Semarang itu sudah semakin putih ya. Jadi kira-kira 2 minggu yang lalu ya, dari 2 minggu yang lalu itu sekarang sudah semakin putih, dan vaksinasi itu memang sekarang digiatkan gitu ya, bahkan di kelurahan-kelurahan. Kalau 1 bulan yang lalu itu masih menggila gitu ya, masih menggila. Walaupun 1 bulan yang lalu masih sudah mulai turun ya, dia turun. Tapi kira-kira 2 minggu yang lalu kelihatannya sudah semakin memutih. Bagus Mas itu ya, bisa ya. Ya maaf Prof, saya ini di sini menekankannya bukan untuk ke perilaku Prof, tapi lebih ke positifnya gitu loh Prof. Apa gimana nyebutnya? Positif COVID-nya di Jakarta gitu Prof. Karena kan perilaku perilaku itu kan menyebabkan adanya kejadian positif gitu ya, dan kita juga belum kedatangan juga COVID lainnya, kayak ada kan COVID baru dari Inggris, dari ya seperti itulah Prof. Makanya kan kita mau melakukan penelitiannya tentang apakah vaksin ini benar-benar membantu untuk mengurangi kasus positifnya COVID gitu Prof. Ya, yang saya maksudkan perilaku ini, jadi bukan perilaku secara khusus, tapi perilaku secara umum gitu ya. Jadi pada bulan-bulan berapa itu atau bulan terakhir ini kan di Jakarta misalkan transportasi mulai dibuka gitu betul nggak Mas? Betul Pak. Nah, betul. Jadi transportasi itu yang saya masukkan perilaku, jadi mobilitas semakin tinggi. Nah, dengan mobilitas semakin tinggi gitu ya,
Ya, apakah itu juga dengan menggunakan tadi vaksin itu, maka yang positif itu juga semakin rendah gitu ya. Yang kita khawatirkan ya sampai sekarang yang dikhawatirkan oleh pemerintah, mobilitas semakin tinggi, positifnya semakin tinggi toh. Sehingga yang namanya libur hari Selasa nggak boleh. Karena kalau Senin, Selasa libur berarti kadang-kadang itu kejepit ya libur. Nah, itu kan akan mobilitas tinggi gitu ya. Istilahnya ada suatu pergerakan masyarakat ya ke lain tempat gitu secara besar. Nah, itu yang ditakutkan. Nah, ternyata mungkin sekarang sudah tidak lagi gitu ya. Tidak lagi gitu ya. Walaupun mobilitas sudah semakin tinggi, tetapi yang positif itu yang nanti yang menjadi salah satu data-data yang Anda kumpulkan itu. Ya, data dari dikumpulkan sehingga ternyata vaksin itu kesimpulannya sangat berefek untuk mengurangi jumlah yang positif. Nah, oke ya. Baik, Pak. Itu lagi, Mas Naufal. Teman saya mau menyampaikan sesuatu, Pak. Oke, silakan. Ya, silakan. Siapa namanya? Baik, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas, Prof? Baik sekali, jelas ya. Salvius. Iya, Prof. Oke, silakan. Mungkin tadi sedikit menambahkan sekaligus ingin bertanya begitu, Prof. Terkait yang disampaikan oleh teman saya tadi, Sandi. Nah, tadi dijelaskan bahwa kami mengangkat mengangkat isu terkait dengan analisis pengaruh cakupan vaksin terhadap suspek positif begitu, khususnya di Provinsi DKI Jakarta begitu. Jadi latar belakangnya tadi sudah disampaikan oleh Sandi bahwasanya kita ketahui bahwa masyarakat kita sekarang ini begitu tidak sedikit yang masih takut untuk divaksin begitu, Prof. Nah, jadi di sini kami memiliki niat sekaligus cita-cita begitu bisa kita katakan untuk sedikit mengedukasi masyarakat begitu dengan memberikan data yang valid, memberikan fakta bahwasanya begini loh, terjadi penurunan loh antara kasus positif sebelum adanya vaksin dan kasus positif setelah adanya vaksin begitu. Oke, bagus. Jadi kira-kira untuk datanya bisa begini nggak, Prof? Nanti dalam prosesnya itu kita harus nyari dulu data angka positif yang terjadi sebelum adanya program vaksinasi dari pemerintah dan juga angka positif yang terjadi setelah adanya program vaksinasi dari pemerintah begitu, Prof. Betul. Itu ada data harian loh itu ya. Iya, Prof. Kalau di Semarang saya bisa mengakses di Dinas Kesehatan itu ada data harian, bahkan data hariannya itu sampai ke tingkat kelurahan itu. Jadi setiap kelurahan itu ada data setiap hari gitu ya, yang vaksin berapa, ya, yang positif berapa, kemudian yang sembuh berapa, yang meninggal berapa, itu ada data itu ya. Ya, di pusat-pusat COVID di masing-masing daerah itu saya pikir ada. Bagus ya. Hanya saja saya sarankan tadi supaya analisisnya itu semakin dalam gitu ya. Jadi jangan hanya bicara data pengaruh daripada vaksin terhadap yang positif gitu ya. Nah, artinya dari vaksin itu dibuka, kemudian pemerintah itu mulai membuka katakanlah jalur-jalur transportasi gitu ya, sehingga mobilitas itu juga semakin tinggi. Tapi pada sisi yang lain ya, yang positif itu juga turun ya, juga turun. Nah, itu yang menarik itu ya. Jadi walaupun masih ada mobilitas ya, tetapi itu yang positif adalah turun. Nah, kaitannya dengan mobilitas itu ya disampaikan saja, walaupun Anda tidak perlu menampilkan data secara rinci gitu ya. Artinya dari vaksin itu mulai tanggal berapa gitu ya, kemudian besarnya meningkatnya tanggal berapa. Pada sisi yang lain pada tanggal itu katakanlah pemerintah DKI itu katakanlah mulai memperbanyak sarana-sarana transportasi umum gitu ya. Nah, itu kan sesuatu yang menarik gitu ya. Kalau misalkan divaksin mereka berada di rumah sendiri masing-masing, ya itu biasa-biasa saja. Tapi setelah divaksin tetap mereka beraktivitas, tapi juga katakanlah
katakanlah yang positif semakin turun. Nah, itu kan menarik gitu. Ya. Oke, bagus. Terima kasih. Ini kelompok yang ke-6 ya. Masa ditambah lagi Saifius. Oke. Silakan kita ya, terima kasih sama-sama. Kita lanjutkan pada kelompok 7 ya, kelompok 7. Apakah suara saya sudah terdengar, Prof? Sudah, ya manis sekali. Mbak Gina Hanun ya. Coba mic-nya agak didekat itu supaya suaranya menggelegar. Sekarang sudah jelas, Prof. Jelas ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Saya mewakili kelompok 7 akan membahas topik yang akan kami analisis. Jadi, kami akan menganalisis pengaruh pandemi COVID-19 terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah. Mungkin sedikit mirip dengan topik kelompok 2, namun di sini kami akan menganalisis perubahan IPM pada semua indikator, yaitu usia harapan hidup, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita di seluruh kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kami mengambil data dari BPS Provinsi Jawa Tengah dengan judul Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Jadi data yang dianalisis itu perubahan IPM sebelum pandemi, yaitu pada tahun 2018 ke 2019, dan saat pandemi yaitu tahun 2019 ke tahun 2020. Adapun alasan kami memilih topik tersebut yaitu Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM juga menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. Dan diketahui juga di masa pandemi ini banyaknya COVID-19 menyebabkan kejadian kematian yang tidak sedikit. Banyaknya kematian ini akan mempengaruhi tingkat harapan hidup manusia. Hal tersebut juga akan mempengaruhi IPM karena angka harapan hidup merupakan salah satu indikator IPM. Begitu juga akan kami analisis seberapa pengaruhnya COVID-19 terhadap indikator harapan lama sekolah dan pendapatan per kapita. Itu saja, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Oke, bagus sekali ya. Jadi nanti walaupun Anda bicara selama pandemi, ada baiknya coba bandingkan ya sebelum pandemi gitu ya. Mungkin ambil tahun terakhir sebelum pandemi gitu ya, Anda bandingkan. Jadi sebelum pandemi seperti apa, kemudian selama pandemi itu seperti apa, itu nanti datanya akan semakin menarik gitu ya. Tadi saya sangat appreciate bahwa Mbak Hanun itu memberikan analisis secara komprehensif luas gitu ya. Bagus sekali itu ya. Bagus sekali data-data dari kematian kan ada gitu ya. Dari yang kata kematian itu saya pikir ada gitu ya. Bagus ya. Ya, tolong itu terus diteruskan sehingga yang saya minta pada teman-teman semuanya itu coba kita mulai kritis gitu ya. Kritis terhadap masalah-masalah yang ada pada sekitar kita ya. Jadi kalau itu kita mulai melakukan berpikir kritis ya, kemudian kita akan tertantang apa? Datanya ya. Jadi kalau kita mulai berpikir kritis pasti ya kita butuh apa? Butuh data. Tapi kalau kita tidak melakukan apa-apa ya kita tidak butuh apa-apa gitu ya. Nah kalau itu kritis membutuhkan data, nah kemudian membutuhkan apa? Membutuhkan metode analisisnya. Ada kan sekarang S1 gitu ya. Walaupun baru semester pertama ya saya pikir sudah pede gitu. Saya sarjana gitu. Sebagai sarjana statistik begitu saya ada data seperti ini, metodenya apa? Nah metodenya kita baru sampai nanti regresi saja sudah cukup itu ya. Jadi interval keyakinan, yang pertama yang sebelumnya kan kita bicarakan statistik deskriptif, kemudian interval keyakinan, uji hipotesis sama regresi.
Itu saja saya pikir bisa menganalisis tadi apa yang sudah disampaikan Mbak Gina Handun ini ya. Dan itu saya pikir sesuatu yang sangat bagus itu ya. Walaupun baru semester pertama di di tahun pertama gitu ya. Bagus sekali. Ada tambahan lagi Mbak Handun? Mungkin nanti bisa di forum diskusi saja Prof, saat ini belum ada. Oke, coba itu dikembangkan gitu ya. Artinya saya sebagai dosen sangat appreciate itu ya ada suatu ide-ide yang seperti itu. Tadi saya menyimak dari ide pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh bagus-bagus. Walaupun ada kemiripan, tapi coba nanti ya kemiripan itu dikurangi sehingga nanti walaupun orientasinya pada sama-sama IPM, tapi yang satu itu kau fokus pada apa, satu fokus pada apa. Walaupun semuanya temanya adalah dampak daripada pandemi. Oke. Baik, sekarang kita ganti pada kelompok yang ke-8. Nah, kelompok yang ke-8 silakan. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aditya ya, Mas Aditya. Aditya dari kelompok 8 ingin menyampaikan studi kasus kami mengenai pada saat ini kami ingin menyampaikan mengenai analisis peningkatan tingkat pengangguran terbuka khususnya dikarenakan diakibatkan oleh pandemi. Nah, sebenarnya banyak sih mengapa alasan kita memilih permasalahan ini. Yang pertama ialah yang pastinya pandemi kan memang memberikan efek nih kepada banyak bidang. Bidang utamanya itu dan salah satu bidang utama yang mendapatkan efek terbesar ialah faktor di perusahaan atau pekerjaan. Dan juga karena selama PSBB menurut aturan Menteri Kesehatan nomor 9 2020 dilakukan peliburan untuk banyak perusahaan kecuali di bidang kesehatan, pangan, atau pelayanan keamanan dan lain-lainnya, sehingga banyak perusahaan yang pada akhirnya mentiadakan pekerjaannya seperti sebelum pandemi. Nah, maka dari itulah akibat terjadinya hal tersebut, perusahaan-perusahaan tidak bekerja secara maksimal sehingga tidak mendapatkan penghasilan secara maksimal juga tentunya. Bahkan banyak juga perusahaan yang pada akhirnya tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dan pada akhirnya mau tidak mau menutup perusahaannya. Bahkan yang tidak mendapatkan penghasilan keuntungan yang banyak pada akhirnya memilih untuk melakukan PHK kepada banyak karyawannya. Maka dari itulah banyak sekali sekarang tingkat pengangguran terbuka di Indonesia bertambah selama pandemi ini. Nah, dari hal-hal tersebutlah juga bisa memunculkan banyak-banyak permasalahan juga Prof tentunya, karena misalkan banyak yang PHK tentunya kurang daya beli masyarakat tentunya kurang, terus juga penurunan produksi yang dihasilkan oleh perusahaan juga kurang, sehingga banyak sekali menimbulkan permasalahan-permasalahan baru lagi. Maka dari itu kami ingin mengangkat permasalahan-permasalahan ini dalam studi kasus pada kali ini. Mungkin seperti itu saja Prof yang bisa dijelaskan. Oke, bagus sekali ya, bagus sekali kaitannya dengan pengangguran. Kalau mungkin ya, kalau bisa ditambah begini ya. Mereka kan nganggur ya. Setelah nganggur mereka ngapain gitu ya? Kira-kira punya pandangan nggak Mas? Jadi setelah nganggur mereka ngapain? Kan mereka hidup masih. Apakah mereka selalu hanya mengharapkan donasi daripada pemerintah atau ternyata mereka itu mereka itu punya inisiatif untuk bisa usaha sendiri gitu ya? Punya pandangan nggak Mas seperti itu? Yang nganggur tadi itu, yang nganggur. Oke, mungkin kalau yang kita sebenarnya kalau misal pemanggilan ini masih mengikat banyak hal ya tentunya Prof. Jadi memang yang saya lihat lagi nih banyak sekali sekarang tuh yang mengadakan pengangguran itu melakukan usaha. Nah, dengan melakukan usaha ini dia pastinya juga membutuhkan biaya juga tentunya. Nah, dengan membutuhkan biaya juga tentunya dia pasti membutuhkan kredit, mungkin bantuan dari bank dan lainnya. Maka itu kita juga bisa mengkaitkan permasalahan tersebut kepada mungkin seperti yang kredit seperti itu, Prof. Oke, luar biasa. Kalau data kredit ada nggak itu, Mas? Data kredit pada masa pandemi apakah semakin meningkat atau stagnan? Kira-kira bisa nggak, Mas? Data itu.
sebenarnya gini Prof, sebelum kami masuk ke permasalahan ini, kami sudah menganalisis dulu nih kayak tingkat kredit seperti itu kan. Namun tadi Prof ada menyebutkan bahwa kalau bisa kita mengadakan permasalahan sesuai dengan pandemi. Maka dari itu kami juga sudah mendapatkan data sebelumnya mengenai tingkat kredit, dan betul sekali Prof bahwa tingkat kredit pada masa pandemi ini juga bertambah dikarenakan memang banyaknya kebutuhan atas biaya-biaya ini, seperti itu Prof. Oke, saya sangat senang sekali. Jadi nanti bukan hanya sekedar kita menganalisis pada tingkat pengangguran, ternyata walaupun tingkat penganggurannya semakin tinggi gitu ya, lah itu untuk dunia kredit juga semakin tinggi. Pengertian kita ya, mereka mulai nganggur ya, mungkin ada katakan usaha-usaha mandiri gitu ya, usaha-usaha mandiri baik yang tadi yang katakanlah mem-PHK kemudian coba bisa tumbuh apalagi kayak gitu ya. Sehingga ini pikiran kritis kita itu semakin kemana gitu. Jangan istilahnya nganggur ya sudahlah gitu ya. Karena sekarang yang namanya usaha-usaha digitalisasi itu sudah merambah ke tingkat tingkat RT loh Mas ya. Di RT tempat kami itu sudah banyak yang bisa usaha tentang itu. Misalkan gini ya, kaitannya dengan makanan gitu ya, makanan. Kalau kita pesan GoFood itu kadang-kadang kita nggak kenal siapa sih orangnya gitu ya. Nah, tapi dengan orang yang sudah kita kenal di tingkat RT itu, jadi saya pesan apa, kemudian dia itu punya link ke kemana, yang tentu saja itu bisa dijamin kehalalannya gitu ya. Jadi seseorang itu sudah bisa melakukan usaha sendiri ya. Dia bukan sebagai bagian daripada GoFood, bukan bagian daripada Shopee, tapi dia mandiri gitu ya, mandiri. Nah, sehingga pesan pada dia itu kapanpun ya boleh saja gitu. Nah, itu salah satu gitu ya. Nah, jadi saya pikir kreativitas masyarakat itu semakin tinggi gitu ya. Sehingga kalau misalkan Anda bisa menganalisis ternyata masyarakat kita itu sebetulnya masyarakat yang pantang menyerah gitu ya. Walaupun sudah menganggur di PHK tetapi ternyata ada usaha-usaha yang lain. Walaupun tidak semuanya Anda analisis Mas ya. Artinya ya hanya beberapa saja ternyata ada gitu ya. Nah, bagus ya. Ada lagi mau disampaikan? Cukup? Mungkin dari kelompok kami sudah cukup Prof. Terima kasih banyak Prof masukannya. Oke, ini saya tadi belum tanya nih, tinggal dua kelompok ya 9-10. Ternyata kalau seperti ini ya, seperti Anda tuh ngomongnya lancar gitu ya. Betul nggak? Apa memang sudah biasa ngomong seperti ini Mas? Kita sudah banyak diskusi sih Prof di kelas lain. Oh gitu ya. Karena kalau kuliah itu semuanya diem gitu ya. Apalagi kalau di kelas itu ya. Kalau di kelas semua diem gitu ya. Sehingga harus dikasih hadiah. Tapi kalau seperti ini ya, sehingga nanti ya pendekatannya seperti ini ya. Seperti ini Anda sudah punya pendekatan, ada suatu masalah ya. Dan nanti ya kalau kita kuliah ya, maka saya menyampaikan metode ini, nah seperti Anda itu kira-kira perannya apa gitu ya menggunakan metode yang saya atau yang sedang kita bicarakan. Nah kalau seperti itu ya namanya kuliah merdeka Mas, hidup gitu ya. Mudah-mudahan ini ya, karena waktu minggu sebelumnya kelihatannya saya melihat bahwa teman-teman mahasiswa itu sudah mulai bicara bagus itu ya. Tapi waktu setelah UTS kok beda lagi gitu ya. Nah ini kita tumbuh lagi gitu ya. Coba artinya public speaking-nya itu harus sudah mulai. Kenapa demikian? Kita itu ada satu andalan, yaitu apa? Statistical thinking. Nah, dengan statistical thinking, kemudian kita bisa menyampaikan apa yang ada benak-benak kita, itulah manusia yang dibutuhkan ya, manusia yang perfect gitu ya. Baik, ya. Terima kasih Mas Aditya ya dan teman-teman semuanya. Kita ke kelompok ke-9. Ya, silakan kelompok 9. Nah, kelompok 9.
Siapa dia? Ini ada 2 orang, ya. Oh, ada 3 bahkan. Wah, hebat juga ini. Wih, banyak ini. Ya. Oke, siapa memulai untuk jadi juru bicaranya itu? Nah. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, saya Titania Panjaitan. Saya di sini sama teman saya yaitu Nemat. Kami sebagai perwakilan dari kelompok 10 akan menyampaikan beberapa informasi mengenai hasil diskusi kami, Prof. Ya. Yang lain yang muncul itu diperkenalkan ya, yang lain yang muncul yang di sini. Oh, ada 3 lagi nih. Ada siapa itu? Aina, ya. Aina, ada lagi siapa? Ervani, ada lagi Nur Saliha, ya, oke. Oke, silahkan. Baik, Prof. Berdasarkan hasil diskusi kami mengangkat tema tentang bullying, Prof. Kami mengangkat tema tentang bullying karena semakin meningkatnya tindakan bullying di Indonesia saat ini yang sangat memprihatinkan. Tindakan bullying dapat berupa bullying verbal, bullying fisik, maupun bullying mental. Tindakan bullying tidak hanya dilakukan secara langsung, melainkan juga dapat terjadi secara online di media sosial, Prof. Judul penelitian kami yaitu analisis data korban dan pelaku kasus bullying. Sasarannya yaitu pelajar SMA di Jakarta. Adapun manfaat penelitian kami yaitu yang pertama, manfaatnya bagi pelajar, memberikan informasi tentang tindakan bullying dan mengedukasi pelajar untuk tidak melakukan bullying. Yang kedua, manfaat bagi guru dan sekolah itu memberikan informasi kepada guru mengenai tindakan bullying yang terjadi, agar guru menganalisis berbagai kemungkinan solusi untuk mengatasi terjadinya perilaku menyimpang siswa tersebut, serta mencegah terjadinya tindakan bullying yang mungkin dapat terjadi. Yang ketiga, yaitu manfaat bagi orang tua, yaitu memberikan informasi kepada orang tua mengenai kasus bullying yang terjadi agar para orang tua bisa lebih mengawasi anaknya dalam bergaul dan dalam bermedia sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nemat, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, silakan Nemat ya. Oke, baik, terima kasih. Nemat. Selanjutnya di sini ada poin tujuan penelitian kita. Tujuan penelitian kita itu meningkatkan kepedulian seluruh warga sekolah agar lebih peka terhadap perbuatan bullying di sekolah. Seluruh warga sekolah diharapkan dapat menghindari dan memecahkan masalah terkait bullying sehingga bullying ini tidak akan lagi terjadi. Selanjutnya ada indikator permasalahannya. Indikator permasalahannya itu maraknya tindakan bullying yang terjadi di lingkungan sekolah saat ini yang sangat memprihatinkan. Lalu di sini kita sudah mendapatkan data. Data yang kita dapat itu dari website resmi KPAI. Di data itu ada data korban dan pelaku dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Lalu selanjutnya ada metode yang kita lakukan ini yaitu statistika deskriptif. Lalu yang terakhir ada software. Software yang kita gunakan ini nanti rencananya ingin menggunakan SPSS dan Minitab. Itu merupakan progres dari kami. Sekian dan terima kasih, Prof. Oke, tadi saya tanya dikit. Data tadi itu data kira-kira bentuknya seperti apa, Mas? Data tentang ini korban. Ya. Coba datanya itu bisa dideskripsikan? Yang dari website yang kami lihat kemarin itu datanya kayak dari 2016 ada berapa orang pelaku dan korbannya 2017, 18 sampai 2020, Prof. Oh, per tahun berarti. Ya, Prof. Kalau misalkan dibuat per bulan bisa nggak itu data-data kayak gitu? Mungkin itu bisa kami itu ya. Diskusikan. Untuk saat ini kami baru mendapatkan datanya yang per tahun saja, Prof. Oke. Coba mungkin nanti dari teman yang lain masih ada Mbak Titania yang mau menyampaikan. Ini baru 2 orang. Anda kan sebagai moderatornya juga ini, silakan.
Dari kelompok kami hanya segitu saja, Prof, yang perlu Oh, kami. tak kira yang lainnya mau bicara juga gitu ya. Nah, yang itu menarik gitu ya, kaitannya dengan bullying itu ya, menarik sekali ya. Nah, sekarang karena kita sebagai orang statistik gitu ya, ingin mengungkap fakta. Mengungkap fakta dasarnya apa? Dari data gitu ya, dari data. Nah, yang tadi saya tanya pada Mas Nemat itu, lihat datanya itu cukup enggak gitu ya. Nah, coba yang perlu digali ini datanya terus gitu ya. Nanti dicari datanya. Nah, sehingga nanti secara analisis deskriptif itu ternyata kita punya fakta ya, fakta kaitannya dengan bullying. Nah, dari fakta itulah nanti Anda bisa menyampaikan kepada tadi stakeholder itu ya, pada orang tua, pada guru, dan lain sebagainya. Ya. Jadi yang sekarang harus dikejar itu adalah data-data terkait dengan itu supaya kita betul-betul mengenal secara fakta ya, secara faktual. Kalau kita menyampaikan hanya secara verbal barangkali nggak cukup itu ya. Karena kita bukan ahlinya ya nanti dikira kita juga sebagai penyebar penyebar kebohongan gitu ya. Tapi kalau di situ ada fakta, berdasarkan data-data yang ada, maka itulah fakta yang bicara. Oke, bagus sekali ya. Coba diteruskan. Yang saya harapkan itu nanti datanya terus diungkap gitu ya. Ya. Nanti akan saya bantu terkait dengan masalah analisisnya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Ini Anda berlima. Kalau nanti berikutnya ya minggu-minggu berikutnya seperti ini bagus itu ya. Jadi KPU semuanya siap gitu ya. Oke. Oke, ini sudah yang ke-9, terakhir yang kelompok ke-10. Kelompok yang ke-10. Silakan kelompok yang 10. Mbak Aisyah. Oh ini ya, Mbak Aisyah. Oke. Iya, Prof. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, Prof. Perkenalkan, nama saya Sylvia Zahra dari kelompok 10, Prof. Oke. Silakan. Baik, Prof. Jadi di sini kelompok kami itu sebenarnya memiliki 2 bahasan, namun kelompok kami itu belum pasti gitu mau bahas yang mana. Yang pertama itu ada tentang di bidang pariwisata, Prof. Untuk di bidang pariwisata sendiri, kami mengangkat judul jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia menurut pintu masuk darat, udara, dan laut. Nah, kenapa kita memilih pada bidang ini itu karena seperti yang kita ketahui kan Indonesia itu memiliki beberapa wilayah yang pendapatan utamanya itu dari ini, Prof, dari apa namanya, dari sektor ini, dari sektor pariwisata gitu. Jadi misalnya saja yang seperti yang kita ketahui, Bali itu kan mengalami di Indonesia ini mengalami pandemi yang cukup lama. Jadi Bali itu sudah lama menutup jalan dari udara, laut, serta ya, Prof. Mohon maaf, Prof. Ini putus sendiri. Kalau putus ini caranya begini, kalau putus coba Anda diam sebentar itu ya, jangan bicara. Nanti kira-kira berapa detik kemudian baru ngomong. Biasanya begitu ya. Ini tadi terputus. Saya belum bicara loh, Mbak. Ya, silakan teruskan. Baik, Prof. Mohon maaf, Prof, sebelumnya. Jadi ini kalau putus ya, Anda berdiam sejenak gitu ya, supaya tidak mempengaruhi mic-nya gitu ya. Nah, kira-kira berapa detik, mungkin ya berapa ya, 10 detik, Anda baru bisa ngomong lagi. Silakan. Baik, Prof, izin untuk mengulangi ya, Prof ya. Ya. Terima kasih, Prof. Jadi, kenapa kelompok kita mengangkat tema tentang pariwisata ini? Yang pertama itu kan peminat pada sektor pariwisata seperti yang kita itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, salah satu indikatornya itu terlihat pada terlambatnya pemulihan aktivitas masyarakat pada tempat-tempat transit seperti bandara, stasiun bus dan lainnya, Prof. Nah, yang sebelumnya saya sudah baca beberapa artikel gitu ya, Prof. Menurut Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani itu menjelaskan salah satu upaya yang terus dilakukan pemerintah yaitu
yaitu menekan laju penyebaran COVID-19 itu guna meningkatkan kepercayaan diri masyarakat termasuk untuk bepergian gitu, begitu Prof. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa misalnya saja beberapa provinsi itu bergantung pada sektor ini Prof, penghasilannya gitu. Jadi beliau mengatakan contohnya Provinsi Bali yang mengalami kontraksi ekonomi hingga 10% pada kuartal kedua ini. Karena kan seperti yang ketahui pandemi COVID di Indonesia ini sudah berjalan selama 2 tahun begitu Prof. Untuk datanya sendiri kelompok saya sudah menemukan di BPS Prof. Dari mulai tahun 2017 awal sampai dengan tahun 2021 sampai bulan Agustus begitu. Oke, terus? Nah, untuk bahasan yang keduanya itu mengenai perbandingan UMKM sebelum dan sesudah pandemi. Mungkin dari teman saya. Sebentar. Jangan ke situ dulu ya. Ini yang pertama menarik gitu ya. Data yang Anda dapatkan itu data apa, Mbak? Data jumlah pengunjung, Prof. Data jumlah pengunjung. Setiap apa? Setiap minggu atau setiap bulan dalam kurun waktu berapa? Setiap bulan dalam kurun waktu dari tahun 2017 sampai dengan 2021 bulan Agustus. Wah, hebat. Bagus ya. Nah, itu saya pikir sudah cukup data, permasalahannya sudah cukup banyak gitu ya. Tinggal nanti bagaimana ketajaman di dalam menganalisis permasalahan tersebut gitu ya. Artinya sebagai sebuah analisis ya, berdasarkan fakta dan nanti secara statistika saya pikir itu sudah cukup bagus gitu ya. Jadi apa yang tadi Anda sampaikan, jadi mencermati pandemi sekarang ini perjalanan dari awal sampai sekarang, kemudian sedikit kita ada perubahan ya, beberapa tempat-tempat wisata itu sudah mulai membuka diri gitu ya. Nah, itu saya pikir sudah cukup bagus. Oke, kalau mau menyampaikan yang kedua silakan. Baik Prof, terima kasih. Mungkin teman saya Zafira atau Alia bisa menambahkan mengenai bahasa yang keduanya itu. Terima kasih, Prof. Silakan ya. Oke, halo Mbak Syakia. Halo, kok nggak muncul-muncul? Izin masuk, Prof. Mungkin sepertinya teman saya tidak bisa on mic karena jaringan. Ya. Untuk yang kedua ini, bahasan yang kedua ini, rencananya kami mengangkat judul mengenai perbandingan UMKM sebelum dan sesudah pandemi, begitu, Prof. Khususnya ini di Provinsi Jawa Tengah. Datanya ini kami ambil dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah, begitu, Prof. Nah, sebenarnya untuk bahasan materi yang ini itu kami belum menemukan banyak data, begitu, Prof. Karena yang saya temukan di webnya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah itu hanya dalam bentuk diagram, begitu, Prof. Saya sendiri belum menemukan data kasarnya seperti itu. Dan kemungkinan besar sepertinya saya akan mengambil bahasan mengenai yang pariwisata itu, Prof. Oke, jadi kalau misalkan tadi pariwisata saya pikir sudah cukup bagus itu ya. Data sudah ada lengkap, kemudian wawasan Anda terkait dengan masalah wisata cukup bagus. Dan di berbagai dunia, wisata itu menjadi tulang punggung ekonomi gitu ya. Kalau Indonesia dulu itu tulang punggungnya primadonanya adalah migas, sekarang bukan migas, tapi pariwisata gitu ya. Kan dengan pariwisata, kalau negara itu sudah katakanlah sudah normal ya, sehingga sektor-sektor sektor ekonominya sudah berjalan normal,
maka yang paling penting itu adalah bagaimana mereka itu refreshing sambil mengeluarkan uang gitu ya. Dan mengeluarkan uang itulah kemudian bagi-bagi untuk ke arah pada sektor-sektor wisata gitu ya. Sehingga sektor wisata inilah yang sebetulnya sebagai suatu cara untuk menghidupkan ya sektor ekonomi di masing-masing daerah. Kenapa? Dengan sektor wisata tadi itu, maka UKM yang ada di daerah itu akan maju, akan bangkit gitu ya. Akan bangkit. Siapa yang beli? Ya itu orang berwisata. Siapa yang beli? Ya orang wisata itu sendiri gitu ya. Walaupun sekarang sistemnya online, tapi dengan wisata itu maka akan semakin mudah. Kenapa? Kalau menggunakan katakanlah secara daring, maka hanya membeli barang itu. Tapi kalau secara wisata, maka orangnya itu datang, dompetnya itu dibawa atau ATM-nya itu dibawa gitu ya. Tidak cukup membeli satu produk, tapi dengan produk-produk yang lain, sehingga semuanya itu bisa bisa berkembang gitu ya. Apakah itu transportasinya, apakah itu nanti sektor ekonomi yang ada di daerahnya. Nah itulah yang sangat menarik di dalam sektor pariwisata. Itu saja saya pikir sudah bagus itu ya Mbak Aisyah. Baik Prof, terima kasih. Izin menambahkan sedikit Prof. Rencananya saya ingin menambahkan mengenai keadaan ketika awal pandemi, kemudian awal pertama vaksin sampai sekarang sudah mulai banyak yang vaksin di seluruh Indonesia gitu Prof. Karena kan sebenarnya pembukaan wilayah pariwisata sendiri itu kan tidak hanya dilihat dari negara Indonesia sendiri begitu ya Prof. Dilihat juga keadaan pandemi di negara mereka masing-masing gitu Prof. Oke, ya bagus, setuju. Ada lagi? Sudah Prof. Oke, jadi semuanya sudah menyampaikan gitu ya. Yang semuanya itu kecuali yang boiling itu ya. Boiling itu bagus juga. Jadi semuanya kecuali yang boiling itu terkait dengan masalah pandemi gitu ya. Masalah pandemi, dan itu menjadi kalau nanti saya akan meramu menjadi satu, itu menjadi tema sentral bagi saya ya. Bagi saya berdasarkan analisis para mahasiswa ya. Jadi di dalam pandemi ini kita memulai dari awal dulu ya. Dari awal, kemudian gelombang pertama berjalan, kemudian sepi, muncul gelombang kedua ya. Gelombang kedua itu dalam waktu relatif singkat, itu nanjaknya bukan main, kemudian turun. Nah setelah turun, kira-kira katakanlah 2 bulan belakangan ini ya, itu kan sudah mulai sepi gitu ya. Sehingga seperti tadi sektor wisata, transportasi sudah mulai dibuka gitu ya. Nah ada satu yang barangkali kalau memungkinkan Anda bisa melakukan suatu analisis ya, bahwa dengan pandemi ini bisa merubah mindset ya, apakah itu perilakunya gitu ya. Nah kalau memungkinkan coba Anda tambahkan ini analisis ini. Jadi dengan adanya pandemi ini ternyata ada suatu dampak positif bagi perubahan perilaku daripada masyarakatnya, perubahan di dalam sektor bisnis dan sebagainya. Nah, kalau itu Anda bisa mengkaitkan ini, maka kita akan muncul suatu paradigma sebagai dunia baru ya, sebagai dunia baru yang dulu kita kenal sebagai kehidupan yang baru ya, kehidupan yang baru. Sehingga kehidupan yang baru tadi dikaitkan dengan digitalisasi, dikalikan dengan semacam-macam gitu ya. Nah kalau ini bisa, maka ada suatu manfaat daripada pandemi gitu ya, walaupun memberikan korban yang banyak, tetapi bisa merubah mindset manusianya gitu ya, merubah mindset manusianya. Kita itu berpikir panjang kalau mau pergi kemana-mana, tetapi begitu kita sudah selesai, maka kita pergi biasa, tapi yang paling pokok tidak lain adalah bagaimana kreativitas kita ya. Setelah pandemi ini semuanya itu berujung pada peningkatan daripada kesejahteraan manusianya itu sendiri ya. Dengan era industri 4.0, maka kelihatannya itu lebih tepat terwujud gitu ya. Bahkan kita akan memasuki era industri 5.0
dengan kondisi pandemi seperti ini barangkali itu akan segera terwujud. Itulah manfaat dari bukan manfaat itu ya, dampak positif daripada pandemi untuk merubah perilaku daripada masyarakat, merubah mindset daripada masyarakat sehingga akan segera bisa menyesuaikan dengan kehidupan manusia Indonesia secara global ya. Tadi Mbak Aisyah menyampaikan bahwa yang namanya pandemi itu bukan hanya di Indonesia, di mana-mana gitu ya. Dengan demikian, dengan pandemi ini bisa bisa meningkatkan peran kita ya, sama seperti mereka-mereka yang ada di sana ya. Karena apa? Semacam ada suatu training bagaimana kita memasuki kehidupan yang baru dan semuanya sama ya, memasuki kehidupan yang baru. Tinggal di Indonesia nanti apakah UKM-nya akan berkembang pesat, industrinya ya, ini yang masih masalah kan industrinya ya, industrinya akan semakin banyak yang sesuai dengan sesuai dengan mendukung digitalisasi gitu ya, sehingga kalau TV kita itu sudah banyak ya, kalau pengguna HP kita sudah banyak, pengguna laptop sudah banyak, tapi ternyata kita belum mampu membuat sendiri gitu ya. Artinya HP belum mampu membuat sendiri, seperti laptop belum mampu membuat sendiri. Harapan kita ya nanti pemerintah itu jangan selalu mengandalkan apa-apa impor gitu ya, tapi paling tidak kita sudah bisa mandiri sebagai negara besar ya, mengutamakan di dalam dunia industri, dunia bisnis. Dan kalau seperti itu, maka generasi Anda, generasi milenium itu akan bisa sama dengan katakanlah generasi-generasi di negara yang sudah mapan ya. Yang sudah mapan itu ya Korea, Jepang, China, kalau Singapura itu kan negara kecil gitu ya, jadi ya susah untuk bisa dibandingkan. Tapi kalau China negara besar, ya maksudnya besar itu penduduknya banyak, wilayahnya banyak gitu ya. Nah itu kita harapkan kira-kira seperti itu. Baik teman-teman sekalian, kita sudah ada hanya 10 ya, 10 kelas ya. Masih ada kelasnya, masih ada kelas yang lain? Saya pikir tidak ada ya. Nah, langkah selanjutnya begini ya. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman sekalian semuanya saya pikir sangat bagus ya, sangat bagus untuk memulai karena diskusi kita, forum diskusi kita ya. Nanti secara berkala apa yang sudah Anda buat disepakati bersama-sama di dalam analisis statistikanya bisa diupload di MS Team gitu ya. Nanti akan saya buka, katakanlah dari sekarang atau dari nanti akan saya buka sampai pada 1 minggu gitu ya. Itu pada tahapan pertama gitu ya. Nanti dibuka lagi pada tahapan kedua dan seterusnya. Harapan saya pada pertemuan sampai pada ketiga terakhir 14 ya. Jadi ke-13 itu semuanya sudah selesai gitu ya. Ke-13 atau ya kalau bisa 12 ya, pertemuan ke-12 semuanya sudah selesai, tinggal katakanlah ada 2 minggu ya, 2 minggu untuk menghadapi katakanlah UAS. Kalau forum diskusi ini bisa berjalan baik, kemudian teman-teman semua bisa katakanlah melakukan komputasi analisis statistik secara baik gitu ya. Ya, saya pikir UTS atau UAS itu hanya formalitas saja, karena yang saya harapkan adalah kreativitas daripada Anda semua. Dan nanti apa yang kita bicarakan di sini sedapat mungkin nanti berlanjut pada kuliah di semester berikutnya di EDA gitu ya, sehingga tidak lagi mencari topik-topik yang lain, hanya mempertajam. Nah, kalau seperti itu barangkali nanti menjadikan suatu template bagaimana cara belajar atau belajar merdeka bagi program studi statistika. Itu barangkali pada pertemuan hari ini. Sekarang sudah 2.51, mungkin bisa aja diakhiri ya daripada saya menambah materi. Tentu saja sebelum mengakhiri ada teman-teman sekalian yang mau menyampaikan ya, bertanya atau memberikan komentar, memberikan saran, silakan. Izin bertanya, Prof. Oke. Ini
nomor WA Prof-nya kita masukkan ke ini ya, ke grup diskusi kelompok itu, Prof. Atau jangan dulu ya, nanti setelah jadi nanti Anda biar Anda mandiri dulu gitu ya. Nanti baru minggu depan itu ya biar Anda mandiri mencerna apa yang sudah saya sampaikan dan nanti setelah itu saya dimasukkan ya. Supaya Anda matang dulu gitu ya. Nanti kalau belum matang itu banyak apa ya. Jadi saya terlalu banyak komentar gitu ya. Karena dengan cara seperti ini kelihatannya Anda lebih mandiri gitu ya. Lebih mandiri sehingga pertanyaan-pertanyaan biasanya tidak saya jawab gitu ya. Nah, dari sekarang ini kelihatannya Anda sudah mulai mantap ya. Mungkin minggu-minggu depan barangkali HP saya bisa saya masuk gitu ya. Gitu Mas ya. Baik, Bro. Terima kasih. Ya. Yang belum absen ada di sini? Kelihatannya tidak ada, ini sudah 88 ya, ini luar biasa ya. Saya sangat menghargai peran-peran Anda. Saya cek dulu ya, Silakan kalau ada yang berkomentar atau memberikan saran, pertanyaan. Permisi Prof, izin bertanya. Iya. Tentang tadi yang tingkat kemandirian daerah itu maksudnya kita nyari data tentang tingkat kemandirian tiap daerah atau gimana ya Prof? Oh enggak, kemandirian itu kan istilahnya dampak ya, jadi itu kan itu ulasan terakhir itu ya. Jadi gini, dengan katakanlah pandemi ini maka akan merubah mindset masyarakat ya. Termasuk mindset daripada pemangku kepentingan pemerintahan gitu ya. Nah, sehingga itu akan semakin mandiri. Itu nggak perlu dicari datanya ya. Artinya begini, kalau katakanlah UKM itu sudah bisa katakanlah berjalan sendiri tanpa ada bantuan-bantuan daripada pemerintah, bantuan pemerintah itu paling-paling hanya dana gitu ya. Itu yang dikatakan mandiri Mas itu ya, dikatakan mandiri. Jadi mandiri di sini bukan dicari datanya, tetapi secara kualitatif bahwa masyarakat kita ya termasuk tadi yang tadi saya katakan pada Anda, tugas-tugas Anda semakin mandiri, artinya sudah tidak lagi bergantung pada saya gitu ya, bergantung pada saya, maka di kelompok itu Anda bisa katakanlah mengatasi sendiri. Itu yang namanya mandiri, Mas. Oh baik Prof, berarti kita nggak usah nyari datanya, tapi kita cari kesimpulan dari data yang kita analisis itu, apakah suatu daerah itu kemandiriannya meningkat atau bagaimana gitu ya Prof? Bagus sekali ya. Jadi sebagai suatu kesimpulan gitu ya. Ya, kesimpulan. Karena apa? Kesimpulan nanti Anda sebagai milenia ya harus ada kesimpulan. Kesimpulannya apa? Indonesia sebagai negara tercinta untuk Anda sudah mandiri belum? Kan itu toh. Anda dari sekarang sudah mulai gitu ya, mulai kritis ya. Kalau Indonesia sekarang ini sudah mandiri belum gitu ya. Kalau mandiri berarti misalkan ya ada industri HP ternyata sudah bisa sendiri, ada industri mobil sudah punya sendiri, ada katakanlah pesawat terbang sudah bisa bikin sendiri, kemudian kereta super cepat gitu ya yang sekarang sedang disiapkan itu ternyata dari kita sendiri. Lah itu yang namanya negara mandiri Mas itu ya. Nah sekarang apa-apa pesawat kereta Jakarta Bandung itu Cina, nanti Jakarta Surabaya itu Jepang. Ngapain gitu ya. Nah Anda sekarang sebagai generasi muda mulai kritis yang dimaksud mandiri itu yang seperti apa gitu ya. Jangan sampai kreativitas Anda sebagai anak bangsa Indonesia ternyata tidak diperlukan oleh bangsanya sendiri, tidak diperlukan oleh bangsanya sendiri, bahkan sekarang orang-orang potensial kita itu direkrut menjadi orang-orang kunci di luar negeri. Wah itu kan ya sangat payah gitu ya. Nah, ini sedikit sedikit ngompori supaya bangsa Indonesia ini betul-betul bisa mandiri, tapi diawali dari Anda.
Anda juga bisa mandiri. Begitu ya teman-teman sekalian, saya sangat senang sekali pada hari ini mendengarkan ya diskusi Anda, pemaparan Anda. Saya pikir sudah ya itu sesuai dengan apa yang saya inginkan ya, tinggal dikembangkan. Nanti minggu berikutnya fokus kita itu bukan pada permasalahan ini. Minggu ini kita fokus pada permasalahan ya, latar belakang. Tapi minggu depan coba kita fokus pada data. Mungkin bukan minggu depan ya, 2 minggu yang akan datang gitu ya. Minggu depan coba kita fokus pada teorinya, ya minggu berikutnya coba kita mulai diskusi lagi, tapi coba kita fokus pada data. Tadi saya katakan bahwa yang namanya data itu adalah fakta. Sehingga kita hanya ini ketemu istilahnya sebagai penyambung lidah ya. Kita ini sebagai penyambung lidah yang bicara adalah fakta gitu. Tadi waktu bicara bullying ya, ini bukan saya yang mengatakan, itu fakta yang menyampaikan seperti ini ya. Termasuk pada dari kelompok 1 sampai 10 tadi itu, ini fakta yang ada. Bukan saya hanya sebagai penyambung lidah. Nah, luar biasa. Baik teman-teman sekalian, saya lihat ini yang daftar hadir sudah maksimal ya, yang saya cek itu bagi mereka yang memang sudah keluar atau tidak aktif dari awal. Oke, jadi minggu depan ya kita ketemu lagi untuk teorinya. Minggu berikutnya coba disiapkan. Jadi ada waktu 2 minggu gitu ya. 2 minggu coba disiapkan datanya sehingga nanti fokus kepada komputasi dan analisis data. Baik, sampai di sini aja. Terima kasih atas kebersamaan teman-teman sekalian. Hari Jumat adalah hari Jumat yang bahagia. Saya sangat gembira gitu ya, bahwa ternyata kita mampu untuk bisa melaksanakan katakanlah yang namanya kuliah merdeka walaupun ini masih awal ya. Ini Mas Nemat kok masih mengacungkan tangan, ada mau disampaikan Mas Nemat? Saya izin bertanya Prof. Oh iya silakan sebelum saya tutup. Tadi kan yang saran dari Prof tentang kelompok kami yang bullying itu datanya itu bulanan ya Prof. Nah saya ingin nanya untuk yang bulanan ini kita ambil salah satu aja, misalkan 1 tahun atau 2 tahun atau dari semua tahun dari 2016. Dari semua tahun saja gitu ya. Sehingga tadi ada semacam perjalanan gitu ya. Jadi profil data sebagai fakta itu katakanlah dari beberapa waktu gitu ya. Nah dari beberapa waktu nanti kan analisis statistiknya bisa bicara gitu ya. Tapi kalau hanya 12 barangkali terlalu sempit gitu ya. Dan mungkin beberapa. Yang penting bahwa data itu bisa dirinci sekomplit mungkin gitu ya. Jadi jangan hanya tahunan tapi barangkali bisa bulanan atau mungkin bisa lebih rendah lagi gitu ya. Yang penting datanya semakin banyak sehingga secara deskriptif profilnya akan semakin bagus. Itulah fakta bisa bicara. Gitu Mas Nemat? Oke baik Prof. Jadi datanya itu bulanan dari tahun 2016 sampai 2020 ya Prof? Ya boleh saja ya, boleh saja. Nanti saya lihat gitu ya. Jadi data-data yang Anda dapatkan coba direkam saja dulu ya, direkam jangan dibuang. Misalkan saya minta bulanan, yang lainnya jangan. Sehingga nanti suatu saat barangkali kita memerlukan data-data tersebut itu ya. Nanti kan kita coba akan evaluasi terkait data-data itu. Apakah dengan data bulanan itu nanti kita bisa melakukan analisis statistik secara secara komprehensif ya, secara komplit. Karena nanti setelah kita bicara hipotesis itu kita bicarakan secara secara parametrik gitu ya. Jadi kita bisa memberikan suatu kesimpulan yang lebih umum, bukan hanya kesimpulan sebagai kasus gitu ya, tapi kesimpulan secara umum. Oke, semuanya kelihatannya enjoy ini ya. Baik, sampai di sini aja kalau tidak ada yang perlu dibahas lagi. Sampai di sini, terima kasih sekali lagi. Dan mohon maaf atas semua keterbatasan. Alhamdulillah pada hari ini lancar semua. Sampai ketemu pada minggu yang akan datang. Ataupun nanti silakan kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan melalui WA group itu ya. Tapi secara umum. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan jangan secara pribadi ya. Kecuali kalau pertanyaannya pribadi. Tapi kalau menyangkut perkuliahan silakan melalui WA group.
Baik, sampai di sini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, sama-sama. Ayo kita istirahat.